Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bagian yang dikhususkan untuk menampilkan, ya kan, riwayat-riwayat yang disampaikan kesimpulannya oleh para ulama, pintu-pintunya itu. Ya, jadi kita kan dapati contoh-contoh dari Nabi nih, contoh-contohnya pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah dan seterusnya. Nah, nanti dikumpulkan lagi tuh. Ya, para ulama nanti menggali di Al-Qur'an, menggali di hadis, nanti mengeluarkan nih pintu-pintunya. Di antaranya apa nanti? Ada pintu silaturahim. Tuh. Pintu zakat, pintu haji, ya kan belum disebutkan di hadis ini. Nanti di hadis-hadis yang lain kita akan temukan, ya kan? Jadi nanti yang sudah berhaji, hajinya mabrur, dijaga sampai meninggal, dipanggil lewat pintu haji. Yang senang zakat, pintunya pintu zakat. Yang senang silaturahim dalam kebaikan, ya kan? Kunjungi teman-teman orang tua misalnya, atau ya ulama-ulama atau orang-orang saleh yang baik-baik. Memang untuk belajar dari kebaikannya. Ya, tapi ada babnya sendiri, nggak boleh maksa. Maksa jadi jelek gitu. Saya sudah mengamalkan hadis, ya tapi lihat konteksnya juga. Jangan orang lagi istirahat dibangunin, orang bukan waktunya dipaksa-paksa dan sebagainya, atau harus menghentikan kegiatan yang lebih besar. Tidak. Ya, ketika ada niat itu sudah diberikan pahala di dalamnya. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Nah, apa kaitan dengan kisah kemarin yang kita berhenti sebelumnya? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar itu, beliau kan jenius nih. Ya, Abu Bakar tuh memetakan sesuatunya sangat baik gitu. Makanya kan beliau termasuk orang yang hebat di manajemen, ya, terutama di bidang ekonomi gitu kan, di dagang, di bisnis itu paham betul, pakar. Nah, ini dilihat tuh ilmunya diterapkan di sini nih, ya. Wah, harus ada keuntungan besar nih. Kalau kan disebutkan satu-satu dipanggil, maka Abu Bakar berpikir, melihat, bertanya pada Nabi. Ya, beliau menyatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Masya Allah, kalau sudah di Arab tuh kalau sudah ada kalimat bi abi, ya, anta wa ummi gitu kan. Demi bapak dan bapakku dan bapak engkau dan ibuku ya Rasulullah gitu kan. Ya, ini sudah membawa bapak dan ibu. Kalau sudah bawa bapak dan ibu itu berarti serius gitu ya. Jadi kalau ada orang Arab tuh berkata begini, bi abi anta wa ummi gitu kan, demi bapak dan ibuku, ya, kalau udah nyampaikan itu pengen tahu sesuatu, nah itu berarti serius. Ya, serius. Ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Itu kan pintu itu, setiap pintunya penting sekali gitu, terus menyenangkan, dipanggil, ya. Sangat istimewa setiap pintunya. Tapi pertanyaan saya, kata beliau, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, ada enggak yang dipanggil di semua pintu itu? Di semua pintu manggil. Masya Allah, ya. Ada orang nanya misalnya, bingung nggak dipanggil di setiap pintu? Ya nggak begitu caranya. Iman dulu aja, iman dulu, kerjain dulu, ntar pulang tahu caranya, ya. Jadi kalau kita masih punya harapan, kalau nggak punya harapan jangan ngolok-ngolok, namanya nggak punya harapan. Ini aneh, udah nggak punya harapan ngolok-ngolok. Anda itu kalau nggak beriman, ya misalnya, udah jangan ngolok-ngolok orang beriman, istihza, ya. Itu ada di Al-Baqarah 14 sampai 15 itu. Kenapa? Karena Anda sendiri nggak punya harapan. Nggak punya harapan kan ditanya aja kan nggak jelas. Pulang kemana aja kan nggak bisa jawab. Jadi selesaikan dulu dengan nasib masing-masing gitu. Nanti ketika kembali baru ketahuan. Jadi kalau kita sarankan, makanya kan kita diminta untuk banyak mendoakan. Jadi kita mendoakan tuh, kalau ada orang-orang yang demikian kita doakan supaya dapat hidayah, dapat kebaikan, gitu kan? Nah, nanti apakah kemudian ada yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Masya Allah, jadi kebanggaan tuh, ya. Dan diparadekan nanti jadi kebanggaan, ya. Dan nanti di hadis-hadis lain bisa saling mengungguli, dan dari situ itu yang disebut fastabiqul khairat, ya, gambaran dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Ya, nanti kesini dulu baru kita kembali ke Quran. Apa jawab Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna minhum." Ya, ada yang dipanggil dari semua pintu itu, dan aku berharap, aku bermohon pada Allah engkau termasuk bagian dari mereka. Wah, alhamdulillah ada home di situ, kita masih bisa masuk tuh. Ya, tapi Abu Bakar spesial radhiyallahu taala anhu, itu udah spesial sendiri. Sahabat Nabi, mertua Nabi, nemanin di dunia, nemanin di alam kubur, nemanin di akhirat. Udah. Wa arju an takuna minhum. Di dunia kan sama Nabi sahabatan. Di kuburan berdampingan.
Ini di semua level. Hijrah dampingin Nabi. Makanya keterlaluan kalau ada yang masih mencela Abu Bakar, kan? Dia nggak paham itu keutamaan Abu Bakar ya. Jadi masya Allah hidupnya sahabat Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi hijrah, menemani Nabi di alam kubur, menemani Nabi di akhirat, dan diperebutkan oleh semua pintu surga. Tapi apakah kemudian Abu Bakar sampai dengan ada doa Nabi seperti itu, arju an takuna minhum, selesai di situ? Tidak. Ternyata apa yang beliau lakukan? Ini yang harus kita lakukan di sini. Ya, kita masih beruntung, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ada kalimat humnya, wa arju an takuna minhum. Ya, aku berharap, bermohon pada Allah engkau termasuk bagian dari mereka itu yang dipanggil. Berarti mereka itu ada banyak di situ. Mumpung masih hidup, kita ada peluangnya. Maka kita mesti belajar pada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Jadi ketika mendengar kata-kata Nabi itu jadi motivasi. Nah, ini cara membaca hadis itu begitu. Jadi kalau ada kebaikan, jadikan motivasi. Dari sini diturunkanlah jadi kurikulum oleh beliau. Apa saja sih pintunya? Jadi amal soleh ini diturunkan oleh beliau. Dari sejak saat itu, semua peluang amal soleh yang bisa dikerjakan, khususnya yang disebutkan Nabi, itu jadi kegiatan harian. Ya, jadi punya catatan harian nih. Apa aja nih amalan-amalannya? Apa yang terjadi? Satu kali ada kisah, teman-teman. Nabi itu kan kalau ketemu dengan sahabat, kadang-kadang ngasih tausiah, kan? Kadang-kadang ngasih arahan, mau'izah, nasihat. Tapi kadang-kadang juga ngasih motivasi. Satu kali Nabi bertanya, ya ini viral sekali riwayatnya. Siapa yang sudah sholat hari ini? Ini gambaran kita aja. Angkat tangan semua, semua sahabat angkat tangan itu. Ya kalau disebut sholat tuh jamaah maksudnya. Ya jamaah. Iya siapa yang jamaah? Angkat tangan semua. Dah. Siapa yang sudah infak? Angkat tangan. Sebagian belum. Ya atau sebagian tidak. Siapa yang sudah nengokin orang sakit? Angkat tangan. Yang tadi yang agak banyak infak turun lagi, sebagian masih angkat tangan. Siapa yang sudah menyolatkan jenazah? Ini yang tadi nengok tuh, sebagian turun, hanya tinggal segelintir yang ngantarin jenazah, yang nyolatkan jenazah. Nyolatkan sudah. Siapa yang ngantarkan jenazah? Masya Allah. Di semua yang ditanya Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Di semua yang ditanya Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Dan mendapat pujian dari Rasulullah SAW pada saat itu, dan juga memberikan gambaran kepada kita untuk tidak menyakitinya. Ya, jadi saya ingin gambarkan begini, orang yang didoakan Nabi saja tetap berikhtiar untuk mensyukuri apa yang telah Allah sampaikan, berikan lewat lisan Nabi SAW. Itu masih ikhtiar. Ya, sama persis kan ketika Nabi SAW pun sudah dapat jaminan surga yang sangat tinggi sekali sampai turun surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya kan? Itu jaminannya surga udah diberikan. Di dunia pun diberikan kehormatan tertinggi. Siapa yang menyoal diputus oleh Allah semua rahmat Allah. Jadi yang ngolok-ngolok Nabi, yang menjelek-jelekan Nabi dan sebagainya itu diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, menyakitimu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus tuh. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ada di antara insan mengaku beriman cepat taubat sampai benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tapi apakah itu kemudian menjadikan Rasulullah SAW tidak beramal? Tidak. Tetap beliau. Bahkan kalimatnya fashalli lirabbika wanhar. Kalau kamu sudah mendapati itu, syukuri nikmat itu dengan apa? Dengan banyak melakukan penyembahan kepada Allah. Syukurnya hamba itu kan membuktikan penghambaannya. Ya, maka tunaikan, berdoa, banyak salat. Engkau kemudian berderma dengan harta, wanhar berkurban dengan yang terbaik. Nahara itu kan unta. Ya, jadi ternyata teman-teman kalau dapat anugerah itu tambah syukurnya itu dengan tingkatkan ibadah. Bukan diam. Silahkan cek ya kisah viralnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya nggak usah jauh-jauh lah di kitabnya Imam Nawawi saja. Ya, punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu kan kitab dasar. Ya bagaimana Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma jami'an dan sahabat yang lain yang kaya-kaya banget itu, kebangetan kayanya. Itu syukurnya apa? Malam-malam tuh mereka masih terus tahajud, nggak putus tahajud tuh sampai hatam Al-Qur'an. Ya itu berkah lah waktunya. Jadi jangan dibandingkan gimana bisa hatam semalam. Ya beda antara orang berkah itu dengan yang belum berkah atau yang berkahnya banyak dengan yang berkahnya sedikit itu beda. Keberkahan diberikan. Allah tuh kalau sudah berkehendak jadi. Ya jadi kalau sudah berkehendak. Orang tidur aja karena Ashabul Kahf kayaknya baru sehari tidur ternyata 309 tahun. Ya kan? Jadi kalau kita itu betul-betul memasuki ruang-ruang pendekatan kepada Allah dengan spektrum yang tinggi, ya semangat yang tinggi, kemudian juga takarub yang tinggi, keberkahannya akan tinggi. Rasanya tuh luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Jadi, kita simpulkan bahwa yang dimaksud pintu-pintu surga itu, teman-teman sekalian, ya, yang ada 8, itu citranya di dunia diberikan pada amalan.
Maka jadikan kurikulum. Seperti sahabat Nabi melakukan itu. Sahabat tertinggi kan Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya buat kurikulum dari sekarang. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, gimana melatih itu supaya bisa konsisten tuh? Ya, kita harus punya momentum. Siapkan momentumnya tuh. Siapkan semangatnya. Nah, boleh nggak kita minta sama Allah? Boleh. Sebelum minta udah dijawab. Saking sayangnya Allah kepada kita, dikasih langsung peluangnya. Kapan itu? Ramadan. Makanya Ramadan itu terkumpul semua peluang amalan dan dikumpulkan motivasi kuat kita untuk mengerjakan amalan itu. Yang nggak biasa sholat sunnah tuh ngejar sholat sunnah. Nggak percaya silakan cek. Yang nggak biasa baca Quran bisa megang mushaf tiap hari maksain diri baca. Yang nggak biasa infaknya dicari mana yatimnya, mana du'afanya, mana fakirnya. Ya dan sebagainya. Itu bisa, makanya keluarkan dari sekarang. Jadi wajar ketika Ramadan itu peluangnya pintu-pintu surga terbuka. Ini maksud hadis itu. Futtihat abwabul jannah, abwabur rahmah. Baru kita nyambung ke hadisnya. Maka saat Ramadan itu dengan kita banyak meningkatkan amal-amal itu, maka peluang pintu-pintu surga yang kita masuki itu lebih besar lagi. Maka digambarkan futtihat. Kenapa pakai tasydid? Ya, tasydid itu bermakna tadarruj. Ya, sesuatu yang bertahap. Bertahap. Kalau aftaha yuftihu uftiha misalnya kan dibuka itu sekaligus semua brak gitu. Tapi ketika menggunakan kata futtiha pakai tasydid, ya, itu ada kesan metafornya tuh. Ya, sesuatu yang dibuka secara bertahap pelan-pelan itu menggunakan tasydid. Pakai tasydid yang terukur. Nah, jadi seakan memberi kesan kepada kita dengan pemaknaan metafor, dibukakan pintu-pintu surga yang 8 dibuka tuh, yang luar biasa indahnya itu. Itu dibuka pelan-pelan, itu sebagai gambaran kembali kepada amalan kita. Semakin kita mengerjakan amalan itu dengan kuat, maka semakin terbuka peluang kita memasuki surga. Pintunya terbuka untuk kita. Kalau kita konsisten dan jaga sampai dengan meninggal. Jadi Ramadan itu peluang besar. Nah, pertama membaca hadis ini kita pahami dengan makna majazi karena ada nilai balaghahnya. Maksudnya apa? Dibuka pintu surga itu adalah gambarannya dibukakan kepada kita kesempatan, peluang-peluang untuk memasuki surga saat kembali kepada Allah dengan amalan-amalan kita yang dilatih dalam Ramadan itu. Itu maksudnya.